Seperti yang udah disampaikan di part 3, di part 4 ini akan membahas implementasi SQL injection dengan JSQL tool pada Kali Linux yang akan disampaikan oleh Kak Isra. Silahkan nonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Prastiana Yanas. Gimana nih kabar teman-teman? Oh ya, teman-teman udah lihat belum video part 1, part 2, dan part 3? Nah, di sini, di video part 4 ini, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi SQL injection dengan menggunakan JSQL tools. Teman-teman penasaran tidak sih bagaimana implementasi SQL injection dengan JSQL tools? Kalau penasaran, tonton sampai habis ya. Oke, sekarang kita mulai percobaannya ya. Nah, jika teman-teman belum mempunyai tools JSQL di bagian database assessment, teman-teman bisa menginstal JSQL toolsnya di terminal. Caranya buka terminal, kemudian klik perintah sudo apt -get -f install JSQL, kemudian klik enter. Terus teman-teman bisa masukkan password Kali Linux teman-teman. Nah, klik enter, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai ya. Nggak membutuhkan waktu lama kok, cuma beberapa detik aja. Nah, proses instalasinya sudah selesai nih. JSQL-nya pun juga udah terpasang loh di Kali Linux teman-teman. Sekarang kita akan mulai implementasi JSQL-nya. Oh iya teman-teman, di sini di video part 4 ini kita akan melihat beberapa poin. Pertama-tama kita akan belajar tentang tools JSQL dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana melakukan penetrasi database dengan menggunakan JSQL. Nah, untuk masuk ke dalam tools SQL injection, jika di tempat teman-teman tidak ada di database assessment, kita bisa membukanya dengan di terminal, yaitu ketik perintah JSQL, kemudian tunggu beberapa detik, maka akan terbuka ke dalam aplikasinya. Nah, ini dia tampilannya. Ini tampilan dari JSQL injection-nya. Nah, pertama teman-teman bisa memasukkan alamat URL di sini untuk target yang akan kita cari informasi database-nya. Kemudian, jika teman-teman sudah memasukkan alamat URL di sini, teman-teman bisa mengeklik tanda panah yang ada di sini. Nah, jika sudah, nanti prosesnya akan berjalan dan jika berhasil, maka di bacaan database ini akan keluar database dari URL yang telah kita targetkan. Sekarang kita akan mulai mencoba JSQL injection-nya. Pertama-tama, teman-teman bisa membuka browser yang ada di Kali Linux. Kemudian klik google.com. Tunggu beberapa saat. Sekarang kan sudah masuk ke dalam google.com. Nah, di sini saya akan mencari targetnya dengan membuka situs web fullweb.com. Oke, teman-teman bisa klik yang atas ini. Nah, situs ini sudah disediakan oleh Akunetik dengan tujuan untuk pengujian atau percobaan. Kemudian pada percobaan di sini saya hanya menggunakan situs web PHP atau situs web.com. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman kerjakan yaitu kita bisa mengklik situs webnya dari ketiga ini. Di sini saya menggunakan situs Aquad atau HTTP ini. Nah, di video sebelumnya itu kan kita membuka yang artis. Oke, kita klik yang artis. Di video sebelumnya itu kita menggunakan link yang di atas ini. Di sini saya akan mencoba link yang kedua ini
agar berbeda ya teman-teman. Oke, kita klik. Pada tautan ini kita salin. Teman-teman bisa dengan mengetik Ctrl C atau copy. Nah, jika sudah di copy, kita bisa membuka JSQL injection-nya untuk memasukkan alamat URL yang udah kita copy ini. Nah, di sini sudah kita buka JSQL injection-nya. Teman-teman bisa langsung ngepaste alamat URL-nya di sini dengan klik kanan, kemudian pilih paste. Nah, ini alamat URL yang kita pilih, klik tanda panah. Kita tunggu beberapa detik prosesnya. Di sini kita akan mencari tahu informasi tentang database seperti nama tabel, nama kolom, dan lainnya dengan menggunakan JSQL injection ini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa JSQL injection ini sedang mencoba menyerang atau mencari tahu informasi target yang telah kita jadikan situs webnya itu sebagai target. Dapat dilihat kan berbagai jenis perintah yang tersedia di dalam JSQL ini, dan sekarang kita akan mendapatkan informasinya. Nah, jika sudah selesai proses loadingnya, di bagian database ini kita sudah dapat menemukan nama tabel, nama kolom, dan lainnya. Dengan mengklik, nah ini dia database dari alamat URL yang telah kita targetkan untuk mencari informasinya. Ini dia database yang terdapat di dalam URL ini. Banyak ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari informasi mengenai user. Nah, di sini kan bacaannya files atau gagal. Jadi di bagian ini kan dikatakan bahwa tautan ini tidak berfungsi di dalam injection ini. Di sini saya akan mencoba satu hal dan akan mengeditnya. Coba kita akan menambahkan tanda min, kemudian klik panahnya, klik OK. Kita tunggu beberapa detik loading proses perintahnya ini agar database-nya keluar dan bisa kita klik untuk mencari informasinya. Apakah akan berhasil atau tidak perintahnya? Oke, sekarang database-nya kan sudah keluar nih. Nah, di sini ada beberapa database yang akan kita coba. Di bagian user, kita klik. Di sini saya akan mencoba mengklik name dari URL ini, klik checklist, kemudian klik kanan pada bagian user, tekan load. Nah, di sini sudah keluarkan nama name-nya. Pada dasarnya ini bukan nama dari asli alamat URL ini, tetapi ini telah dimasukkan ke dalam script. Jadi setiap kali ada yang ingin masuk ke dalam situs web ini, maka itu akan diarahkan ke localhost. Ini adalah nama name dari URL itu. Selanjutnya kita akan mencoba melihat email, alamat, pass, dan uname. Kita klik checklist, kemudian tekan load. Nah, ini udah keluar alamatnya, kemudian email, nama, pass untuk login yaitu tes, dan uname untuk login yaitu tes pada alamat URL ini. Sekarang kita akan mencoba masuk dengan menggunakan pass dan uname yang sudah kita lihat tadi ke alamat itu. Ketik sign up, kemudian masukkan username-nya tes,
dan passwordnya juga sama, tes. Kemudian klik masuk. Nah, ini dia tampilannya. Nama dan yang lainnya itu sudah sama kayak yang di database yang sudah kita cek informasinya tadi menggunakan JSQL injection-nya. Dapat dilihat di sini bahwa email, nomor telepon, alamat, dan lainnya sama seperti yang di database. Sama kan dengan, nah kita klik semuanya agar kita tahu informasinya dan kita lihat persamaannya. Ini dia. Kemudian kita klik cek silang, kita tes informasi yang lain di sini pictures, kita tekan load. Ini dia informasinya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat password dan username, teman-teman bisa klik ini. Maka dia akan keluar tampilannya seperti ini. Gimana teman-teman? Mudah kan caranya? Teman-teman sudah paham belum? Nah, di video sebelumnya itu kan sudah dijelaskan nih, apa itu JSQL injection. Saya akan menjelaskan sedikit lagi. JSQL injection adalah aplikasi ringan yang kita gunakan untuk mencari informasi database dari server yang jauh. JSQL ini gratis dan open source dan dapat dilintas dari platform Linux. Oke, sekian video dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya ya. Terakhir aja nih, Terima kasih untuk teman-teman yang sudah cara melihat berimplementasi videonya SQL sampai nya habis. mudah kan? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga video wabarakatuh. ini bermanfaat bagi kita semua. See you di video kelompok 5 selanjutnya ya.